Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Mulai Dari Nol. Video kali ini akan membahas perintah kerja yang ada di grup paragraf masih pada type home. Perintah kerja yang pertama yaitu balance. Fungsinya adalah memberi simbol, lambang atau tanda pada daftar urutan. Pada lembar kerja yang saya tampilkan, sudah ada beberapa kata dan kalimat yang saya ketikkan yang bisa dijadikan sebagai contoh pengoperasian balance. Cara pengoperasiannya, blok kata, kalimat atau paragraf yang dikehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah kerja balance, klik kiri, lalu muncul beberapa pilihan balance. Kita pilih salah satunya yang kita inginkan, misalnya tanda simbol checklist, klik kiri. Maka secara otomatis kata atau kalimat yang kita seleksi tadi terdapat simbol checklist di depan kata atau kalimat. Pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara merapikan hasil ketikan atau hasil kerja, karena video ini khusus membahas bagaimana fungsi dari perintah kerja dan cara pengoperasiannya. Sedangkan bagaimana cara untuk merapikan hasil ketikan atau hasil kerja akan saya bahas pada video-video berikutnya. Perintah selanjutnya yaitu numbering. Fungsinya sama dengan balance. Jika balance menggunakan simbol, lambang atau tanda, maka numbering menggunakan angka atau abjad. Cara pengoperasiannya, blok objek yang dikehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah kerja numbering, klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan. Pilih salah satu yang kita kehendaki, misalnya menggunakan abjad, klik kiri. Maka objek yang kita seleksi otomatis terdapat urutan abjad di depan kata atau kalimat. Perintah kerja selanjutnya yaitu multiple list. Fungsinya adalah memberikan tanda baik berbentuk numbering maupun balance untuk menyebutkan atau membedakan objek yang dikelompokkan secara bertingkat. Cara pengoperasiannya, blok objek yang dikehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah kerja multiple list, klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan. Gunakan pilihan yang dikehendaki, misalnya pilihan pertama. Maka hasilnya seperti yang tampak pada video. Objek yang kita seleksi diberi tanda sesuai dengan tingkatannya. Perintah kerja selanjutnya yaitu increase indent. Fungsinya adalah menggeser paragraf, kalimat atau kata yang kita kehendaki ke sebelah kanan. Cara kerjanya yaitu letakkan kursor di awal paragraf, kalimat atau kata. Selanjutnya arahkan kursor ke perintah increase indent, lalu klik kiri. Sesuaikan dengan posisi yang dikehendaki. Berikutnya decrease indent, yaitu kebalikan dari increase indent. Fungsinya adalah menggeser paragraf, kalimat atau kata yang dikehendaki ke sebelah kiri. Cara kerjanya sama, letakkan kursor di depan atau di awal paragraf, kalimat atau kata, lalu arahkan kursor ke perintah decrease indent, klik kiri. Sesuaikan posisi yang dikehendaki. Selanjutnya perintah kerja sort. Fungsinya adalah mengatur dan menyortir data menjadi berurutan sesuai dengan abjad. Perintah kerja sort ini ada dua jenis. Yang pertama ascending, yaitu mengatur urutan data mulai dari atas ke bawah atau mulai dari abjad A ke Z. Yang kedua descending, yaitu mengatur urutan data dari bawah ke atas atau mulai dari abjad Z ke A. Cara pengoperasiannya adalah seleksi objek atau data yang akan diurutkan, lalu arahkan kursor ke perintah kerja sort, lalu klik kiri, maka muncul kotak dialog. Selanjutnya memilih jenis pengurutan, apakah diurutkan mulai dari atas ke bawah atau mulai dari bawah ke atas. Sebagai contoh kita pilih descending dengan mengklik kiri, lalu arahkan kursor ke tombol perintah OK, klik kiri. Maka secara otomatis objek yang kita seleksi akan berurutan sesuai abjad dari bawah ke atas. Selanjutnya perintah kerja perataan paragraf.
Ada 4 jenis pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu rata kiri, yang kedua rata tengah, yang ketiga rata kanan, kemudian yang keempat rata kiri kanan. Cara pengoperasiannya adalah seleksi objek, paragraf, atau kalimat atau kata yang dikehendaki, lalu arahkan kursor ke salah satu perintah kerja perataan paragraf. Kita coba rata kiri kanan dengan mengklik kiri. Selanjutnya kita coba rata kanan dengan mengklik kiri. Berikutnya kita coba rata tengah. Kita klik kiri. Selanjutnya kita coba rata kiri dengan mengklik kiri. Perintah kerja berikutnya adalah mengubah spasi atau jarak. Caranya adalah blok atau seleksi objek yang dikehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah mengubah spasi, klik kiri simbol segitiga terbalik, muncul beberapa option. Kita pilih sesuai dengan yang kita kehendaki, misalnya spasi 1,5. Kita klik kiri. Hasilnya adalah objek yang kita seleksi otomatis terformat menggunakan spasi 1,5. Perintah berikutnya yaitu shading. Fungsinya adalah memberi warna seluruh latar belakang objek yang kita seleksi. Caranya adalah blok atau seleksi objek yang kita kehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah shading, klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan warna. Kita pilih salah satunya, misalnya warna merah, dengan mengklik kiri. Maka otomatis latar belakang objek yang kita seleksi tadi berubah warna sesuai dengan pilihan kita. Lalu muncul pertanyaan, apa bedanya dengan perintah kerja text highlight color? Bedanya adalah pada text highlight color, seluruh latar belakang pada objek yang kita blok tidak berubah warna sesuai dengan keinginan kita, tetapi hanya mengubah warna latar belakang pada objek hasil ketikan. Kita lihat perbedaannya. Kita blok objek yang kita kehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah kerja text highlight color, lalu kita pilih warna yang sama yaitu warna merah. Maka hasilnya seperti tampak pada video ini. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Jika menggunakan shadow, semua latar belakang berubah warna sesuai keinginan kita. Tetapi jika menggunakan text highlight color, maka warna latar belakang yang berubah hanya pada objek hasil ketikan. Perintah kerja selanjutnya yaitu border. Fungsinya adalah memberi bingkai atau kotak pada teks, kalimat, paragraf, atau halaman yang kita seleksi. Jadi untuk mengoperasikan perintah kerja border, kita hapus terlebih dahulu perintah kerja shading yang ada pada paragraf pertama, karena paragraf pertama inilah yang akan dijadikan sebagai contoh agar lebih jelas cara penggunaan perintah kerja border. Jadi cara pengoperasiannya adalah kita blok atau seleksi objek yang kita kehendaki, misalnya paragraf pertama. Lalu arahkan kursor ke perintah kerja border, klik kiri simbol segitiga terbalik, muncul beberapa pilihan. Yang pertama ada bottom border, yaitu memberi bingkai di bawah objek yang kita blok. Selanjutnya top border, memberi bingkai di atas. Left, memberi bingkai di sebelah kiri. Right, memberi bingkai di sebelah kanan. No border berarti tidak ada bingkai. All berarti seluruh yang kita blok akan terbingkai. Dan selanjutnya, dan untuk memodifikasi jenis dan bentuk border sesuai keinginan kita, maka arahkan kursor ke bagian bawah, lalu klik kiri border and shading. Maka muncul kotak dialog. Pada kotak dialog ini kita bisa memodifikasi sesuai keinginan kita. Dan di kotak dialog ini terdiri dari 3 tabs, yaitu border, back border, dan shading. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu di tab border. Fungsinya adalah untuk memodifikasi border pada kata, kalimat, atau paragraf. Yang pertama, setting
untuk menentukan model border yang kita kehendaki. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama non, box, shadow, 3D, dan custom. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri, misalnya box. Maka hasilnya seperti yang tampak pada bagian kanan kotak dialog. Berikutnya style, yaitu untuk menentukan jenis garis yang akan digunakan pada bingkai. Di sini terdapat beberapa pilihan. Kita bisa mencari sesuai keinginan kita dengan cara menekan scroll ke bawah atau ke atas. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Maka modelnya seperti yang tampak pada bagian kanan kotak dialog. Berikutnya color, yaitu untuk memberi warna bingkai. Kita bisa memilih warna sesuai keinginan kita dengan cara mengklik kiri simbol segitiga. Lalu kita tentukan warna sesuai keinginan kita. Misalnya warna merah, kita klik kiri. Selanjutnya white, yaitu ketebalan garis bingkai. Di sini juga disediakan beberapa pilihan. Kita bisa tentukan dengan cara mengklik kiri simbol segitiga terbalik. Lalu kita pilih ketebalan yang kita inginkan, misalnya 1. Lalu klik kiri. Setelah selesai kita modifikasi, lalu arahkan kursor ke tombol OK, lalu klik kiri. Maka modelnya seperti yang tampak pada video. Selanjutnya kita beralih pada perintah yang terdapat pada tab Pack Border dengan cara mengklik kiri. Jika pada perintah yang terdapat di tag border untuk memodifikasi bingkai pada kata, kalimat, dan paragraf, maka perintah di tab Pack Border adalah untuk memodifikasi bingkai pada halaman. Perintah yang pertama adalah setting. Sama dengan perintah yang terdapat di tab border, fungsinya adalah untuk memilih model bingkai. Sebagai contoh kita pilih model box dengan cara mengklik kiri. Maka hasilnya seperti yang tampak di sebelah kanan kotak dialog. Selanjutnya perintah style, yaitu untuk memilih jenis garis pada bingkai. Di sini ada beberapa pilihan. Sebagai contoh kita pilih jenis ketiga dengan cara mengklik kiri. Maka hasilnya seperti yang tampak di sebelah kanan kotak dialog. Berikutnya color, yaitu untuk memberi warna pada bingkai. Di sini ada beberapa pilihan warna yang disediakan. Kita klik simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa warna pilihan. Sebagai contoh kita pilih warna hijau dengan mengklik kiri. Berikutnya perintah untuk mengatur ketebalan garis bingkai. Di sini juga disediakan beberapa pilihan. Kita klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul pilihan yang dimaksud. Kita tentukan sesuai keinginan, misalnya kita gunakan 2/4. Kita klik kiri, maka hasilnya seperti yang tampak pada kotak dialog sebelah kanan. Berikutnya yaitu perintah R, yaitu untuk memberi variasi garis bingkai. Di sini ada beberapa pilihan yang sudah disediakan. Kita klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Maka hasilnya seperti yang tampak di sebelah kanan kotak dialog. Setelah kita modifikasi, maka arahkan kursor ke tombol OK lalu klik kiri. Maka hasilnya adalah halaman lembar kerja kita akan terdapat bingkai yang telah dimodifikasi. Berikutnya kita beralih ke perintah tambahan yang ada pada grup paragraf. Untuk memunculkan, kita klik kiri simbol tanda panah yang berada di bagian bawah sebelah kiri grup paragraf. Maka muncul kotak dialog. Pada kotak dialog ini ada beberapa perintah kerja yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu alignment. Fungsinya adalah mengatur perataan paragraf, sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Jika kita ingin mengatur perataan paragraf melalui kotak dialog ini, arahkan kursor ke perintah alignment, kemudian
klik kiri simbol tanda panah ke bawah, lalu muncul beberapa pilihan perataan paragraf. Kita pilih salah satunya, misalnya right, klik kiri. Setelah itu kita arahkan kursor ke tombol OK, kemudian klik kiri. Maka hasilnya seperti yang tampak pada video ini. Objek yang dipilih akan diatur perataannya di sebelah kanan. Perintah selanjutnya yaitu pengaturan indent. Pengaturan indent ini terbagi menjadi dua, yaitu left indent dan right indent. Fungsi dari left indent sama dengan fungsi increase indent yang pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggeser objek baik dalam bentuk kata atau kalimat atau paragraf ke sebelah kanan. Jika di increase indent, pergeseran objek diatur secara default, maka di left indent kita bisa mengatur secara manual dengan cara mengklik simbol segitiga ke atas atau mengklik simbol segitiga ke bawah. Sebagai contoh, kita atur left indent paragraf pertama dengan mengklik kiri simbol segitiga ke atas. Kita tentukan sesuai keinginan kita, misalnya menggunakan 1 cm. Maka hasilnya sesuai yang tampak pada kolom preview. Jika pengaturan left indent sudah sesuai dengan yang diharapkan, kita arahkan kursor ke tombol OK, lalu klik kiri. Maka hasilnya adalah objek yang telah kita tentukan akan bergeser ke sebelah kanan. Pengaturan selanjutnya yaitu right indent. Banyak yang mengatakan bahwa right indent sama dengan decrease indent, tapi menurut saya berbeda. Jika di decrease indent bagian sebelah kiri objek yang dipilih akan bergeser ke sebelah kiri, maka di right indent bagian sebelah kanan objek yang dipilih akan bergeser ke kiri. Perbedaan selanjutnya, jika di decrease indent pergeseran ditentukan secara default, maka di right indent bisa ditentukan secara manual dengan cara mengklik simbol segitiga ke atas atau mengklik simbol segitiga ke bawah. Sebagai contoh, kita akan melakukan right indent pada paragraf pertama dengan cara mengklik simbol segitiga ke atas. Kita tentukan jarak sesuai dengan yang kita kehendaki, misalnya 1 cm. Maka hasilnya sesuai yang tampak pada kolom preview. Jika sudah sesuai dengan harapan kita, maka kita arahkan kursor ke tombol OK, lalu klik kiri. Maka hasilnya adalah bagian sebelah kanan objek yang kita pilih akan bergeser ke sebelah kiri. Selanjutnya perintah spacing atau pengaturan spasi. Kita mulai dari perintah kerja line spacing. Fungsinya adalah untuk mengatur jarak spasi sama seperti perintah kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika kita ingin mengatur jarak spasi menggunakan kotak dialog ini, caranya adalah arahkan kursor ke perintah line spacing, kemudian klik kiri simbol tanda panah ke bawah. Akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama adalah single, yaitu mengatur jarak spasi 1. Selanjutnya mengatur jarak spasi 1,5. Double maksudnya adalah mengatur jarak spasi menjadi 2, dan seterusnya. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri, misalnya spasi 1,5. Setelah kita mengatur jarak spasi, langkah selanjutnya adalah mengatur kerapatan antar spasi atau antar baris. Di sini terdapat dua perintah, yaitu before dan after. Before maksudnya adalah mengatur kerapatan dengan baris sebelumnya, sedangkan after adalah mengatur kerapatan dengan baris selanjutnya. Agar ketikan terlihat rapi, maka kerapatan spasi antar baris before dan after harus menggunakan 0 pt. Setelah kita mengatur jenis spasi yang kita kehendaki dan kerapatan spasi, maka kita arahkan kursor ke perintah atau tombol OK, lalu klik kiri. Selanjutnya kita beralih ke grup stylist. Di grup stylist ini hanya memiliki satu perintah kerja, yaitu sesuai dengan nama grupnya, perintah kerja stylist. Fungsinya adalah untuk memilih jenis atau model pengetikan. Pada perintah kerja ini sudah disediakan beberapa pilihan. Untuk memunculkan pilihan lainnya, kita arahkan kursor ke simbol segitiga terbalik, lalu klik kiri. Sedangkan untuk memunculkan semua pilihan, kita arahkan kursor ke perintah more, lalu klik kiri.
Kemudian kita pilih salah satu jenis atau model yang kita kehendaki, lalu klik kiri. Maka secara otomatis objek yang kita pilih akan berubah tampilan pengetikannya seperti yang tampak pada video. Grup selanjutnya yang akan kita bahas yaitu grup editing. Pada grup editing ini terdapat beberapa perintah kerja. Yang pertama find, yaitu mencari kata atau kalimat pada lembar kerja. Cara pengoperasiannya yaitu arahkan kursor ke perintah kerja find lalu klik kiri. Maka muncul kotak navigation di sebelah kiri. Selanjutnya input atau ketikkan kata yang hendak kita cari, misalnya kata ajar. Maka secara otomatis muncul beberapa hasil pencarian di mana terdapat kata ajar. Lalu kita arahkan kursor ke hasil pencarian di mana kata ajar itu ingin kita lihat kembali atau ingin kita ganti. Misalnya di hasil pencarian yang kedua, kita klik kiri. Maka hasilnya pada lembar kerja, kata ajar yang kita cari akan terblok. Lalu kita arahkan kursor ke kata ajar tersebut. Misalnya kita ingin mengganti kata ajar menjadi belajar. Setelah kita melihat atau mengganti kata ajar yang kita cari, maka selanjutnya kita tutup kotak navigation dengan mengklik kiri simbol tanda silang. Selanjutnya perintah kerja replace. Fungsinya adalah mengganti sebuah kata atau kalimat yang telah kita ketik dengan kata atau kalimat yang baru. Cara kerjanya, arahkan kursor ke perintah kerja replace lalu klik kiri. Maka muncul kotak dialog. Selanjutnya pada kolom find what, kita ketikkan kata atau kalimat yang hendak kita ganti, misalnya kata lunak. Lalu pada kolom replace white, kita ketikkan kata atau kalimat baru sebagai pengganti, misalnya Microsoft Word. Selanjutnya kita tentukan pilihan apakah kata tersebut akan diganti satu persatu ataukah diganti secara keseluruhan. Jika kita menghendaki kata tersebut dicari dan diganti satu persatu, maka kita arahkan kursor ke perintah atau tombol replace lalu klik kiri. Hingga muncul kotak dialog yang mempertanyakan apakah pencarian akan diteruskan. Kita klik kiri tombol yes. Muncul kembali kotak dialog yang menyatakan bahwa pencarian telah selesai. Kita klik kiri tombol OK. Selanjutnya kita close kotak dialog find and replace dengan cara klik kiri. Maka hasilnya adalah pada lembar kerja kita, kata lunak akan diganti menjadi kata Microsoft Word. Selanjutnya, jika kita ingin mengganti kata tersebut secara keseluruhan, maka kita arahkan kursor ke perintah atau tombol replace all lalu klik kiri. Lalu muncul kotak dialog yang menyatakan bahwa terdapat 3 kata yang akan diganti. Apakah kita akan melanjutkan? Lalu kita klik kiri tombol yes. Lalu muncul kotak dialog yang menyatakan bahwa pergantian kata telah dilakukan. Kita klik kiri tombol OK. Selanjutnya kita tutup kotak dialog find and replace dengan mengklik kiri tombol close. Maka hasilnya otomatis kata lunak yang terdapat pada lembar kerja kita akan berubah menjadi kata Microsoft Word. Selanjutnya perintah kerja goto. Fungsinya adalah untuk melangkah dari halaman lembar kerja yang aktif sekarang ke halaman lembar kerja yang kita inginkan. Caranya adalah arahkan kursor ke perintah kerja find lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Kemudian arahkan kursor ke perintah goto lalu klik kiri. Lalu muncul kotak dialog. Selanjutnya kita input atau ketik nomor halaman yang ingin kita tampilkan pada kolom enter page number, misalnya
halaman 2. Selanjutnya kita arahkan kursor ke perintah atau tombol Go To, lalu klik kiri. Maka otomatis kita sudah berpindah ke halaman yang dikehendaki, yaitu halaman 2. Selanjutnya kita tutup kotak dialog dengan mengklik kiri tombol close. Berikut beberapa shortcut pada keyboard yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti penggunaan kursor pada mouse sesuai dengan materi pada video ini. Yang pertama, tombol CTRL ditambah tombol L ditekan secara bersamaan pada keyboard berfungsi untuk melakukan perataan kiri. Selanjutnya, tombol CTRL ditambah tombol L ditekan secara bersamaan pada keyboard berfungsi untuk melakukan perataan tengah. Berikutnya, tombol CTRL ditambah tombol R pada keyboard ditekan secara bersamaan berfungsi untuk melakukan perataan kanan. Selanjutnya, tombol CTRL ditambah tombol J ditekan secara bersamaan pada keyboard berfungsi untuk melakukan perataan kiri dan kanan. Berikutnya, tombol ALT ditambah tombol CTRL ditambah tombol Shift ditambah tombol S ditekan secara bersamaan pada keyboard berfungsi untuk menampilkan kotak dialog untuk mengubah style paragraf. Selanjutnya, tombol CTRL ditambah tombol F pada keyboard ditekan secara bersamaan berfungsi untuk menampilkan kotak navigation untuk mencari sebuah kata atau kalimat pada lembar kerja. Berikutnya, tombol CTRL ditambah tombol H ditekan secara bersamaan pada keyboard berfungsi untuk menampilkan kotak dialog untuk perintah mengganti sebuah kata atau kalimat pada lembar kerja. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain.